rukun-rukun khutbah itu dibacakan dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Alal khatibi an yakhtuba bil lughatil arabiyyati wa illam yafhamha. Bagi seorang khatib harus berkhutbah dengan bahasa Arab wa illam yafhamha. Walaupun dia tidak faham bahasa Arab. Dia harus pakai bahasa Arab. Maksudnya yang enggak paham siapanya? Al-hadirun. Yang enggak paham maksudnya yang hadirnya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekarang fikih ya, fikih manhaji. Sampai bab fardunya Jumat, faraidul Jumu'ah. Faraidul Jumu'ati. Tatakawanu sa'iratul Jumu'ati min fardain. Jadi syiarnya Jum'ah itu terbagi menjadi dua fardu. Huma asasu hadar rukni al-islamul azim. Pertama, faridatul ula khutbatan. Pertama, fardu Jum'ah yang pertama adalah dua khutbah. Walahuma syurut. Dan bagi dua khutbah itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, an yakumal khatibu fihima inistata'a. Khatibnya berdiri jika mampu. Wa yafsilu bainahuma bijulus. Dan dipisah antara kedua khutbah tadi dengan duduk. Seperti yang biasa kita lakukan ketika khutbah kan, khutbah pertama terus khatibnya duduk terus berdiri lagi khutbah kedua. An yakumal khatibu fihima inistata. Khatibnya dalam posisi berdiri jika mampu. Kalau enggak mampu ya bisa sebenarnya dengan duduk bisa. Kalau nanti untuk nandain kalau dia berhenti duduknya, kalau secara normal duduk itu gimana? Ya kasih jeda. Tapi itu jarang berlaku Pak ya kalau di kita. Mungkin banyak yang lain sebenarnya yang ngantri jadi khotib kan banyak. Jadi ketika nggak bisa ya udah cari badal gitu kan, sekarang gampang. Tapi aslinya kalau andaikan nggak memungkinkan khotibnya itu berdiri, boleh duduk. Wadzalika lama rawahu Muslim fi sahihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sahihnya, Sahih Muslim, an Jabir bin Samurah radhiyallahu an annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu khutbatain yajlisu bainihima. Nabi dulu ketika dua khutbah itu duduk di antara dua khutbah tadi. Wa kana yakhutubu qa'iman, dan Nabi posisi ketika khutbah itu dengan berdiri. Warawal Bukhari, dan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Umar radhiyallahu an, maksudnya an Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qol kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman tsumma yaq'ud tsumma yakum. Nabi khutbahnya berdiri, kemudian duduk, tsumma yakum, kemudian berdiri lagi. Kama taf'alun al-an, sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Itu rukun yang pertama, fardu Jumatan, khutbah. Syaratnya imamnya berdiri jika mampu. Yang kedua, alla tu'akhiru anis shalah. Maksudnya khutbahnya enggak diakhirkan setelah sholat, enggak. Beda sama khutbah Id. Kalau khutbah Id, sholat dulu baru khutbah. Kalau Jum'ah enggak. Tetap khutbah dulu baru sholat.
Wa dzalika littiba'il ma'lumi min majmu'il ahaditsil waridah fil jum'ah. Karena kita mengikuti beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah Jum'ah. Wali ijma'il muslimin. Dan juga ijma'nya orang-orang muslim. Jadi dasar pertamanya karena ittiba Nabi, dan yang kedua emang ijma', kesepakatan para ulama. Yang ketiga itu yang pertama tadi khatibnya berdiri jika mampu, terus ada duduk. Yang kedua tidak mengakhirkan khutbahnya, maksudnya khutbah baru sholat. Yang ketiga ayakunal khatibu tahiran minal hadatsainil asghari wal akbari. Khatibnya harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa min najasatin ghairu ma'fuwin anha fi thawbihi wa badanihi wa makanihi. Dan juga suci dari najis yang bukan yang dimakfu. Maksudnya ada najis itu yang dimakfu. Contoh kayak najis kecil. Kalau kita digigit nyamuk, itu kan ada darahnya. Itu karena kecil ya, itu dimakfu. Atau jalanannya itu rumput. Biasanya di rumput kadang ada, kalau zaman dulu ada kambing, ada apa tuh. Kadang kambing, kadang kencing. Tapi orang susah jaganya. Ketika jalannya cuma itu, kadang sarung mungkin pas jalan ada kena rumput-rumputnya dikit. Kalau dikit itu dimakfu. Nah, kalau khotibnya tadi kena najisnya enggak dimakfu, ya enggak boleh. Yang enggak dimakfu apa? Ya kena kena kencing yang banyak kencing, itu enggak dimakfu. Itu harus disuciin dulu maksudnya. Baik di pakaiannya atau di badannya khatib, wa makanihi, dan tempatnya. Itu yang ketiga. Wa ayyakuna satirul aurah, dan harus menutup aurat. Idil khutbatu kas-shalah. Jadi khutbah itu sebagaimana salat, menutup aurat. Walidzalika kanatil khutbatani iwadan an raq'ataini min faridatid dhuhr. Kalau menurut di sini, karena emang khutbah itu kayak salat, dan dua khutbah itu sebagai pengganti 2 rakaat salat duhur. Makanya juga syarat-syaratnya tadi ya harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil, hadas gede, dari najis juga. Fastarata laha ma yushtaratu lis-salati minat taharati wa nahwiha, termasuk menutup aurat. Disyaratkan sebagaimana salat suci juga menutup aurat. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, antutla arkanul khutbati bil lughatil arabiyyah. Rukun-rukun khutbah itu dibacakan dengan bahasa Arab. Alal khatibi an yakhtuba bil lughatil arabiyyati wa illam yafhamha. Bagi seorang khatib harus berkhutbah dengan bahasa Arab wa illam yafhamha. Walaupun dia tidak faham bahasa Arab, dia harus pakai bahasa Arab. Maksudnya yang enggak paham siapanya? Al-hadirun. Yang enggak paham maksudnya yang hadirnya maksudnya. Ini maksudnya rukun-rukunnya, Pak ya. Rukun-rukunnya. Fa illam yakun thimatu min man yu'allimal arabiyyah. Dan itu jika enggak memungkinkan untuk belajar bahasa Arab. Wa madza zamanu amkani khilalihi ta'allamuha athima jami'an. Tapi kalau udah lama, kalau menurut di sini nih, ini menurut di sini. Ini kalau memungkinkan belajar bahasa Arab. Kalau enggak memungkinkan semuanya, kalau di sini athimu jami'an. Semuanya berdosa. Ini menurut sini tapi ya. Wala jum'ata lahum, dan enggak ada jum'ah bagi mereka. Bal yusallunaha duhran, akan tetapi salat duhur. Amma idza lam tamdi muddatu yumkinu ta'allumal arabiyyati khilalaha turjamu arkanal khutbah bil lughatil lati yasha. Dan tidak dalam waktu yang lama pun tidak memungkinkan belajar bahasa Arab,
turjamu arkanul khutbah. Rukun-rukun khutbah itu diterjemahkan dengan bahasa yang dipahami. Wasohat bidzalikal jum'ah, dan dengan itu jum'ahnya sah. Yang dimaksud ini maksudnya rukun khutbah, Pak ya. Rukun khutbah termasuk apa? Pertama, hamdalah, terus sholawat, terus tausiah takwa, terus doa, terus baca ayat Al-Quran. Yang ini harus bahasa Arab gitu maksudnya. Kalau masalah khutbahnya, kontennya ya boleh bahasa Indonesia boleh sesuai apa namanya daerahnya kan gitu. Tapi ada juga yang meraktekan gini pakai bahasa Arab itu ada. Saya pernah di mana ya, di daerah Banten sana, di Cilegon apa mana itu. Pas khutbah itu semuanya pakai bahasa Arab gitu. Nanti biasanya kalau habis sholat baru ada yang menerjemahin biasanya gitu. Tapi kalau yang di buku di lain dibolehkan kalau khutbahnya itu pakai bahasa sesuai bahasa yang dipahami masyarakat. Tapi untuk masalah rukunnya itu harus pakai bahasa Arab. Ya kayak alhamdulillah, kan alhamdulillah sebenarnya apa namanya simple. Kalau ngikutin ringkesnya kan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu cukup sebenarnya kan. Alhamdulillah, sholawat itu udah. Terus doa ittaqullah itu udah wasiat takwa. Terus baca ayat biasanya yang kita familiar kan ittaqullaha apa? Ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu kan juga cukup sebetulnya. Terus baca doa maghfiril muslimina wal muslimat kan gitu. Kalau itunya yang enggak bahasa Arab ya itu tadi harus belajar bahasa Arab dulu. Kalau enggak memungkinkan, kalau di sini tadi ternyata enggak memungkinkan, asimu jami'an, semuanya berdosa. Masa khotibnya juga enggak bisa bahasa Arab yang apa? Yang tadi ittaqullah. Alhamdulillah, masa mau diterjemahin bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah. Salam dan kesejahteraan bagi Nabi Muhammad kan gitu. Kalau itu udah pengulangan sih nggak masalah. Ada bahasa Arabnya nanti terus bahasa Indonesia gitu kan nggak masalah. Biasanya kalau di Indonesia kan gitu kan. Udah membaca hamdalah panjang lebar, sholawat panjang lebar. Habis itu masih amma ba'du diterjemahin bahasa Indonesianya. Biasanya gitu. Kalau Indonesia kan biasanya gitu. Sebenarnya sih cukup bahasa Arabnya aja dia cukup. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Biasanya kalau khutbah keduanya biasanya. Itu tadi syarat keempatnya. Syarat khutbah yang keempat. Terus yang kelima, muwalah baina arkanil khutbah. Muwalah itu kalau bahasa Jawanya apa? Nuli-nuli. Kalau bahasa Indonesianya berurutan, Pak. Berurutan. Wa bainal khutbatainil ula watsaniyah, dan antara khutbah pertama dan kedua. Wa bainats tsaniyah wassalah, dan antara khutbah kedua dan salat. Maksudnya berurutan gimana? Falau waqa'a fasilun tawilun fil urfi bainal khutbatil ula watsaniyah au baina majmu'il khutbataini wassalah lam tasihul khutbah. Falau waqa'a fasilun tawilun, andaikan terjadi jeda antara khutbah pertama dan kedua itu lama yang menurut orang anggap itu lama gitu. Atau antara khutbah kedua dengan sholatnya, orang kok nganggap ini lama bener ya. Itulah tasihul khutbah. Enggak sah khutbahnya. Fa in amkana tadarukuha wajaba dzalika wa illam qalabat jum'ah duhran. Tapi kok bisa tadi sebelum andaikan enggak tahu kenapa ketika khutibnya setelah berdiri khutbah pertama ternyata duduk. Ternyata duduk bahwa alam mungkin ada apa yang enggak memungkinkan dia, mungkin pas lagi mau ngomong ternyata berat, kepalanya pusing mungkin. Tapi kok ini belum lama, dia masih sempat berdiri gitu, ya masih tetap dianggap sholat Jumat. Tapi kok lama, makmumnya sampai ini lama bener ya, ini jadi apa enggak? Ini khutbah keduanya. Itulah tasihul Jum'ah, Jum'ahnya enggak sah. Wa illa in qalabatil Jum'ah duhron. Akhirnya jadi Jum'ahnya itu duhur kalau enggak memungkinkan.
Terus berikutnya yang keenam, an yasma'a arkanal khutbataini arba'una mimman tan'aqidu bihimul jum'ah. Harus mendengar rukun-rukun dua khutbah tadi arba'una 40 orang mimman tan'aqidu bihil jum'ah. Yang orang tadi sah melakukan sholat Jum'ah. Ini kayak kemarin yang wajib sholat Jum'ah siapa Pak kemarin Pak? Siapa? Mukallaf. Mukallaf itu maksudnya muslim, berakal, terus balik. Terus apa lagi? Merdeka, khurriyah, merdeka. Terus apa lagi? Sehat. Sehat. Terus satu lagi, orang yang mukim, mustautin, orang yang udah di situ, bukan musafir. Itu orang berarti 6 itu. Kok ada jumlahnya 40 orang yang tadi yang wajib sholat Jum'ah tadi itu kalau menurut di sini sah Jum'ahnya. Semuanya harus mendengar rukun Jum'ah 40 orang yang wajib sholat Jum'ah tadi. Kok kalau 40 ternyata yang duanya andaikan orangnya yang enggak dengar mungkin. Itu kalau menurut di sini ya enggak latan akidus la tasihul Jum'ah, enggak jadi Jum'ahnya. Kalau menurut di sini. Atau mungkin 40 ternyata beberapa orang ada musafirnya. Kalau menurut di sini juga enggak sah menurut di sini.